Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas mbak sekalian, kelas 11 program keagamaan, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk KVM daring kita, mata pelajaran Arab Minat. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang an-na'at as-sababi, di mana sebelumnya kita sudah membahas an-na'at al-hakiki, an-na'atu al-hakiki. Kita akan masuk jenis na'at yang kedua, yaitu na'at as-sababi. Jadi teman-teman, bagi yang belum menyimak video minggu yang lalu tentang na'at al-hakiki, silakan disimak terlebih dahulu, karena yang sering kita gunakan, yang sering kita temui dalam kitab, dalam buku, dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam kalam ucapan sehari-hari, itu justru na'at al-hakiki. Sementara na'at as-sababi ini jarang kita temui seperti itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari tabel contohnya, di mana na'at al-hakiki ya normal ya, bentuk na'at man'ut, sifat mausuf yang biasa kita kenal. Ini adalah buku yang berfaedah. Ini aku telah membaca 2 buku yang keduanya berfaedah. Aku telah melewati murid-murid yang rajin-rajin. Nah, itu kan biasa kan, na'at man'ut yang biasa. Maka na'at sababi ini sedikit lebih rumit daripada itu. Nah, nomor 1, hada manzilun dayyikun fina'uhu. Ini adalah rumah yang sempit halamannya, gitu ya. Jadi artinya begitu, ini adalah rumah yang sempit halamannya. Yang kedua, tasallaqtu sajaratan ghalidhan jid'uha. Aku telah mendaki, aku telah menaiki, kayak menek gitu ya. Tasallaqa itu menek, sajaratan pohon sebagai maf'ul bih, sebagai objek, kemudian ghalidhan yang keras. Apanya? Jid'uha, yaitu akarnya gitu ya. Jadi aku telah naik ke sebuah pohon yang keras akarnya. Kemudian nomor 3, marartu bisayyarataini ghuribin syakluhuma. Aku telah melewati 2 buah mobil yang aneh bentuk keduanya. Jadi ghurib itu aneh, syakluhuma bentuk keduanya. Kemudian nomor 4, hum atfalun, mereka adalah anak-anak, musirun yang kaya, abauhum, bapak mereka. Kemudian nomor 5, hada rajulun jamilatun ummuhu. Ini adalah seorang laki-laki yang cantik ibunya, gitu nggih. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, teman-teman sekalian, di sini bisa dirasakan perbedaannya ya. Jadi kalau di na'at al-hakiki itu tidak ada kata sesudahnya, atau kata sesudahnya tidak ada kaitannya lagi dengan kata sebelum, dengan yang dia ikuti gitu ya, yang dia sifati. Misalkan hada kitabun mufidun inda apa, misalkan nomor 1 ini dipanjangkan gitu ya, hada kitabun mufidun alal maktabi, qara'aha dan seterusnya, qara'ahu dan seterusnya. Nah, itu kan berarti alal maktabi sudah tidak ada kaitannya dengan kitabun tadi. Berbeda dengan yang nomor 1, manzilun dayyikun fina uhu. Hu masih ada dhamir hu-nya. Nah, dhamir hu ini menyebabkan kata fina kembali berkaitan dengan manzil. Berarti kan sempit apanya rumah gitu kan. Berarti sempit, yang sempit adalah halamannya rumah. Jadi kan masih ada kaitannya seperti itu kan. Seperti akarnya tanaman, nah, berarti masih ada kaitannya dengan sajarotan. Kemudian syakluhuma, huma di sini kembali kepada sayyarota, ini masih ada kaitannya juga. Kemudian abauhum masih ada kaitannya dengan atfal. Kemudian hu jamilatun ummuhu, dhamirhu masih ada kaitannya dengan rajulun. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan adalah masih ada satu kata sesudahnya, kata yang punya kaitan dengan manzilun, dengan sajaratan, dengan sayyaratain. Ya, mafhum sampai sini nggih. Nah, kemudian kata manzilun itu tetap statusnya dia adalah man'ut atau matbu, yang diikuti. Itu ya. Silakan dicatat atau diorek-orek dalam kitab atau buku teman-teman. Kemudian dhayyikun di situ adalah na'atun atau tabi yang mengikuti, atau sifat ya boleh, maksudnya istilahnya boleh dengan 3 hal itu gitu ya. Itu na'atnya, sifat atau tabi'nya.
Kemudian fina'uhu adalah yang punya irtibat, yang punya keterkaitan dengan si man'ut atau si matbu yang diikuti, yaitu manzil. Berarti ada 3 istilah itu. Itu di orang-orang terlebih dahulu karena nanti digunakan nantinya, maksudnya di setelah ini di al-bahsu nanti digunakan. Kemudian sajaratan sama nggih, matbu'nya atau man'utnya, kemudian ghalidun na'at atau sifat atau tabi'nya, dan jid'uha berarti yang punya irtibat dengan sajaratan. Nah, kemudian dan seterusnya. Itu ya syakluha aba'uhum dan ummuhu. Oke, kemudian teman-teman silakan tambahi juga catatan di pinggir atau di buku tulis, mungkin lebih baik di sini ya, di kitab ini sekalian biar nanti nggak mencar-mencar. Pertama, bahwa dalam i'rabnya, kaidahnya ya, ini nanti ringkasan kaidah, berarti dalam i'rabnya naat sababi itu kalau i'rab mengikuti sebelumnya atau mengikuti man'utnya. Berarti dayyikun itu mengikuti manzilun. Manzilun di sini adalah khobar ya kan. Hada manzilun itu kan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Manzilun sebagai khobar. Nah, dayyikun itu dia mengikuti manzilun. Nah, jadi maka dia marfu juga. Marfu karena sebagai naat atau sebagai sifat bagi manzilun. Kemudian ada ghalidun. Ghalidun di situ nomor 2 mengikuti sajaratan dalam i'rabnya. Hajaratan di situ maf'ul bih, mansub, objek mansub ya, berarti dengan fathah. Maka ghalidun juga dengan fathah. Dan gharibin jer. Nah, nomor 3 gharibin jer dengan kasrah. Nah, bisayyarataini. Nah, itu kan juga kedahuluan huruf jar, yaitu ba sayyarataini, karena 2 yang harusnya sayyarataini menjadi sayyarataini. Nah, seperti itu nih. Kemudian musiron itu mengikuti atfalun, rajulun atau jamilatan mengikuti rajulun. Jadi i'rabnya mengikuti yang kata sebelumnya atau matbu'nya, man'utnya. Oke, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, naat sababi ini selalu mufrad. Nah, ditulis ya, naat sababi selalu mufrad. Teman-teman bisa lihat di sini dayyikun mufrad, ghalidun mufrad, gharibin mufrad. Meskipun yang dia ikuti itu sudah tidak mufrad. Misalkan sayyarataini. Nah, tadi kan sayyarataini apa? Musanna, yang 2 berarti kan artinya 2 mobil. Nah, tapi gharibin sifatnya di sini tetap mufrad, tidak boleh gharibaini. Nah, seperti itu guys. Jadi mufradnya selalu. Kemudian atfal kan jamak dari tiflun. Ya, maka di situ tetap musirun bukan musiruna. Nah, maka seperti itu ya. Jadi bentuknya dia selalu mufrad. Nah, sababi itu selalu mufrad. Kemudian yang ketiga, mudzakkar dan muannasnya itu mengikuti irtibatnya atau mengikuti irtibat man'utnya. Mudzakkar dan muannasnya mengikuti kata sesudahnya. Teman-teman bisa lihat nomor 1 dayyikun mudzakkar mengikuti finaun. Finaun juga mudzakkar. Ghalidun mudzakkar mengikuti jid'un juga mudzakkar. Kemudian gharibin mudzakkar mengikuti syaklun juga. Kemudian musirun mudzakkar mengikuti abaun juga. Kemudian jamilatun muannas mengikuti ummun, ibu, emak. Nah, seperti itu nih. Nah, itu ketentuan yang ketiga. Oke, kita baca. Wa idza ta'ammalta fi qa'imatin na'ti as-sababi wajadta annal kalimati dayyikun wa ghalidun wa gharibin wa musirun ja'at mufradatan. Apabila Anda mengamati dalam qaimah, dalam tabel na'at sababi, Anda akan mendapati bahwa kata-kata atau kalimat dayyik, ghalid, gharib, musir itu ja'at datang mufradatan dalam keadaan mufrad. Nah, berarti bentuknya mufrad kabeh. Nah, jadi ini coba ngulangi dengan apa yang tadi saya gambarkan tadi ya. Mahma kana al-ismu qablaha mufradan atau musannan atau jam'an. Meskipun isim sebelumnya mufrad, musanna atau jamak, pokoknya naatnya itu mufrad meskipun kata sebelumnya mufrad, musanna, jamak apa saja, pokoknya naat sabab ini mufrad. Kemudian walakin yura'a fi tadkirihi wa ta'nisihi ma ba'dahu, akan tetapi dijaga
yura'a fi tadkirihi dalam mudzakkar dan muannasnya ma ba'dahu sesuai dengan apa sesudahnya. Jadi fina tadi mudzakkar ya contohnya, kemudian umun perempuan, maka na'at sababinya juga jamilah. Fahada an-naw'u minan na'ati yusamma an-na'tu as-sababiyyu. Ini sababiyyu ya, bukan sababiyya. Maka ini adalah jenis dari na'at, dinamakan na'at sababi. Wa hadha an-naw' minan na'ati yadullu ala sifatin fi malahu irtibatu bil matbu'i. Na'u ini adalah jenis na'at yang menunjukkan atas sifat di dalam apa yang punya keterkaitan dengan matbu. Jadi aslinya kan tadi contohnya ini rumah yang besar halamannya. Nah kan yang besar atau yang sempit halamannya. Sempit itu kan sebenarnya sifat untuk irtibat sebelumnya. Meskipun secara i'rab dia mengikuti sifat untuk sesudahnya kan, yaitu halaman tadi ya. Meskipun pada i'rabnya dia mengikuti rumah yang manzilun yang di depan. Gitu nggih. Jadi fil hakikoh atau dalam kenyataannya dia ini adalah sifat untuk irtibat matbu'nya yang di belakang. Walaisa sifatun fil matbu'i nafsahu, dan bukanlah sifat bagi matbu' sendiri. Maksudnya gini, nah, dalam contoh hada manzilun dayyikun fina'uhu, dayyikun itu kan sebenarnya sifat fina kan, sempit itu kan sifat dari halaman, bukan dari matbu' nafsahu, yaitu matbu' yang itu manzilun. Itu nih, matbu' yang diikuti berarti manzilun. Paham ya? Nah, di sini ada tabel na'at dibagi sabibi dan hakiki. Kemudian hakiki jenisnya ada 3, ada mufrad, jumlah, dan sibul jumlah. Ya, teman-teman kemarin sudah di al-bahsu juga sudah kita singgung ya. Jadi na'at ada yang bentuknya mufrad, contohnya di sini untuk yang hakiki mufidun itu mufrad, mufidain ini juga mufrad. Kemudian nasyitat ini juga mufrad, jadidah mufrad. Nah, kemudian yanfa'u sama abuhu alimun 5 dan 6 ini adalah jenis na'at fi'il gitu ya, ada na'at kalimah gitu ya, atau jumlah gitu ya, na'at jumlah. Yanfa'u adalah jumlah fi'liyah, kemudian abuhu alim adalah jumlah ismiyah, kemudian amamal fasli adalah jenis na'at syibhul jumlah. Kemudian kaidahnya itu bagaimana? Anak itu ya dulu ala sifatin fismi qablihi. Na'at menunjukkan atas suatu sifat pada isim sebelumnya. Wa yusamma al-ismu al-mausufu man'utan, dan dinamakan isim yang disifati tadi itu man'ut. Berarti yang ngarep itu ya, yang disifati itu man'ut, matbu, mausuf gitu ya. Wa na'tu yatba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, dan yang namanya na'at sifat itu mengikuti man'ut yang disifati, yang diikuti fi raf'ihi dalam rafa'nya, nasabnya maupun jarnya. Jadi tembung lainnya atau kata lainnya i'rabnya mengikuti sebelumnya, mengikuti man'utnya. Kemudian wa yunqasim an-na'atu ila qismaini, dan na'at terbagi menjadi 2 jenis, yaitu an-na'at al-hakiki dan na'at as-sababi. Kemudian an-na'at al-hakiki qad ya'ti jumlatan tastamilu ala dhamirin yarbituha bil man'uti. Na'at hakiki qad ya'ti kadang datang jumlatan dalam bentuk jumlah. Maksudnya ini ya jenisnya ya, jenis na'at hakiki kan ada jenis na'at hakiki yang jumlah. Nah, jumlah tadi tastamilu ala dhamirin, yang mengandung, jumlah tadi mengandung atas dhamir yarbituha bil man'ut, yang mengikat jumlah tadi bil man'ut dengan man'utnya gitu ya. Kemudian wa hadza dhamir alladhi yarbitu baina jumlah na'ti wal man'ut yusamma rabit jumlah na'at. Kemudian dhamir ini yang mana mengikat antara jumlah na'at dan man'ut dinamakan rabit jumlah na'at, rabitu jumlatin na'ti. Contohnya adalah ini ya. Ja'a rajulun abuhu alimun, nomor 6. Kan seolah-olah di sini ada 2 jumlah ya. Jumlah pertama ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, jumlah fi'liyah. Kemudian abuhu alimun adalah jumlah ismiyah. Nah, di situ ada dhamir kan, ada dhamir yang kembali
mengikat atau domir yang mengikat antara dua jumlah itu, jumlah ja'a rajulun dan abuhu alimun. Nah, domirnya yaitu domir hu. Maka di sini adalah robit apa domir diistilahkan di sini robit jumlah naat, robitu jumlatin naati, gitu ya. Kemudian wanatu al-haqiqiyyu yatba'u al-man'uta fi halatil i'rab bisalas. Adapun naat hakiki itu mengikuti man'ut dalam 3 keadaan i'rab, rafa, nasab dan jar. Wa qad ya'ti an-na'tu mufradan au jumlatan au syibhal jumlati. Ya, syubha jumlatin. Nah, kadang naat datang dalam bentuk mufrad, jumlah maupun syibhul jumlah. Wa yushtaratu linna'ti bil jumlati wa syibhil jumlati ayyakuna al-man'utu isman nakiratan. Nah, ini penting ya, disyaratkan bagi na'at pada jumlah maupun syibhul jumlah hendaknya man'utnya itu isim nakirah. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Amalun nomor 5 sama nomor 6 ya. Amalun di situ kan hada amalun yanfa'u. Amalun di sini adalah jumlah isim nakirah, isim nakirah berarti tidak ada alif lamnya, bukan hada al amalu gitu ya. Kemudian ja'a rajulun, rajulun di situ juga isim nakirah, tidak ada alif lamnya, maka nah itu sudah terpenuhi syaratnya. Kemudian yang terakhir Na'atu as-sababi la yakunu illa mufradan. Nah, na'at sababi itu bentuknya selalu mufrad. Wa yura'i fi tadkirihi aw ta'nisihi ma ba'dahu. Dan wa yura'a fi tadkirihi aw ta'nisihi ma ba'dahu, dan dia dijaga dalam bentuk mudzakkar dan muannasnya sesuai dengan yang ada setelahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti yang kita terangkan tadi. Oke, cukup sekian ya untuk KBM kita. Sudah 16 menit, tidak terasa. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.